Kali ini saya akan melanjutkan paparan saya minggu lalu, yaitu tentang dekodifikasi Atlantis. Ya. Dalam minggu lalu itu baru sebagian, dan malam ini saya lanjutkan yang berikutnya. Judulnya adalah dekodifikasi Atlantis bagian 2. Ini adalah materi yang saya sudah dan akan saya sampaikan. Minggu lalu baru sampai ke 1, 2, 3. Malam ini saya lanjutkan ke 4, 5, 6 kalau bisa selesai. Kalau tidak, nanti kalau perlu part 3 ya saya siap. Saya masuk ke konsilensi atau konvergensi arketip atau konvergensi bukti. Konsilensi atau konvergensi bukti atau konvergensi bukti dalam sains dan sejarah adalah suatu prinsip bahwa bukti dari sumber yang independen dan tidak terkait dapat menuju pada satu kesimpulan yang kuat, kesimpulan yang sama dan kuat. Ya. Artinya ketika beberapa sumber bukti sepakat atau konvergen, kesimpulannya bisa sangat kuat, walaupun ketika belum ada satupun sumber bukti yang secara signifikan berdiri sendiri. Jadi kalau namanya konvergen, ada satu bukti yang mungkin tidak terkait sama sekali ya, tapi ada konvergensinya itu bisa menjadi bukti. Pengetahuan ilmiah yang paling mapan juga oleh konvergensi bukti. Jika tidak, bukti tersebut relatif lemah dan kemungkinan besar tidak akan ada konsensus ilmiah yang kuat. Jadi kalau saya buat diagram adalah seperti ini, yang teriris pada satu hal. Misalnya nih, banyak sekali gajah. Gajah itu ada di Afrika dan di Asia ya. Asia sendiri termasuk Asia Tenggara ya. Kemudian two season climate ya. 2 musim, daerah yang memiliki 2 musim itu ada di Amerika Tengah, Afrika Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, apabila semua ini ada konvergen di satu wilayah, maka ini yang disebut dengan konsiliensi. Di sini saya melanjutkan minggu lalu, seolah-olah menyusun pasal. Minggu lalu sudah tersusun pasal-pasal yang utama, yang kuncinya, yaitu yang di pinggir, ya, maupun yang bersambungan. Nah, kali ini akan melanjutkan mengisi pasal-pasal yang lainnya. Ya. Ini saya sudah sampaikan minggu lalu, saya sampaikan secara singkat saja, bahwa berdasarkan arketip-arketip yang ditulis oleh Plato, itu berkesimpulan, berdasarkan konsiliensinya, bahwa Atlantis itu tidak ada lain ya, selain di Sundalandia, atau Sundaland atau Asia Tenggara bagian barat, ya, yang dulu masih menjadi satu daratan. Ini minggu lalu. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama bahwa Atlantis itu nama kerajaan atau wilayah kuasanya itu ada di Sundalandia, Asia Tenggara pada 11.600 tahun lalu. Nanti akan melanjut ke kesimpulan yang lain. Arketip pengisi, jadi saya sampaikan malam ini adalah tentang arketip pengisinya. Jadi mengisi pasal-pasal yang kosong. Ada banyak, tapi akan saya beri secara singkat saja. Nanti kalau ada yang ingin tertarik untuk diskusi, kita diskusikan pada bagian diskusi. Tentang dataran ya. Jadi ada sebuah dataran dengan ciri-ciri tertentu. Ya, nanti akan saya sampaikan datarannya. Ya. Nah, ini saya simpulkan bahwa dataran tersebut ada di Kalimantan sisi selatan, ya, pada 11.600 tahun lalu. Seperti ini, ya. Jadi ini arketip yang saya ambil dari tulisannya Platon, ya. Datar mulus dan rata, dikelilingi oleh sungai, menurun menuju ke laut, menghadap ke selatan, terjulur dari utara, bersih panjang dan lonjong. Ukurannya ini 555 sampai 370 km. Nah, saya coba plot ini sesuai skala ya. Ini ukurannya ya. Dan menghadap ke selatan ya. Karena menghadap ke selatan dan selatannya sebelah selatannya ada laut ya. Itu yang paling cocok adalah yang di Kalimantan. Ini. Di sini bentuk datarannya tidak sesuai, lebih luas ya. Yang di sini yang selatannya bukan laut tapi danau, dan datarannya juga memanjang. Yang ini pas sekali ukurannya, sesuai dengan yang digambarkan oleh Platon. Nah, kira-kira di sini. Ini adalah Sundalandia pada 11.600 tahun lalu. Laut Jawa sudah sebagian terbentuk. Ini. Nah, datarannya itu adalah yang sekarang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Selatan. Di situ ada Sungai Kahayan, ya, Barito, ya, juga Kapuas, ya, Kapuas yang Kalimantan Selatan ya, bukan yang Kalimantan Barat. Ini sesuai dengan deskripsinya, ukurannya, panjangnya, kemudian disebutkan juga di sebelah utara terlindung oleh pegunungan
Mulut Swaner dan di sini Gunung ya, dan juga mendapatkan air dari pegunungan tersebut, artinya sungainya mengarah ke selatan menuju ke Laut Jawa. Itu. Dan sistem saluran. Nah, ini ada beberapa saluran keliling, saluran pedalaman, saluran terusan, saluran irigasi. Ini ada di dalam dataran tadi, yang sekarang ini disebut dengan sistem Anjir. Nah, ini di Kalimantan Selatan, ini Banjarmasin, ini Palangkaraya, ini ada sungai-sungai ya. Di sini ada yang namanya sistem Anjir. Kemudian dari terusan tersebut, kemudian dicabang ke lahan-lahan pertanian untuk mengairi pertanian. Ada saluran irigasi, saluran pedalaman, saluran terusan. Ya. Nah, kemudian saya hitung juga seperti ini, 555 meter persegi ya, seperti ini. Namun karena 11.600 tahun adalah waktu yang cukup panjang, maka pada waktu banjir akan menjadi melebar, dan pada saat tidak banjir akan mengendap, sehingga kondisi sekarang ada sangat lebar ini seperti. Tapi luas penampaknya sama, artinya bahwa energinya sama, artinya topografinya adalah yang sama dengan yang dimaksud oleh Platon. Kemudian Laut Atlantis dan Mulut Atlantis. Atlantis itu ada laut dan laut. Ini laut ini ada di sebelah selatan dataran, ya. Kemudian ada mulut lautnya. Dan Pulau Atlantis, pulaunya sendiri itu ada di dalam laut tersebut. Nah, ini pulau ya. Saya coba ini dari batimetri, peta batimetri tanpa koreksi ya, artinya tidak saya koreksi dengan sedimentasi dan sebagainya ya, sehingga hanya sebagai gambaran saja secara umum ya, bahwa di sini ada terdeteksi sebuah pulau dulunya. Kemudian di pulau tersebut ada kota Atlantis dengan gambaran tertentu. Ini kotanya ada di pulau tersebut, ya, disebutkan bahwa ada di Laut Jawa, dikelilingi oleh benua tak berbatas, ya, ini adalah Sendalandia. Kemudian ada mulut laut. Gambaran detailnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah sesuai dengan gambaran Plato. Kotanya itu seperti ini. Ada cincin-cincin perairan dan daratan. Ya, ini 3 cincin. Ya. 3. Diameter totalnya kira-kira 5 km. Ini ditulis dengan detail oleh Platon. 3 dimensinya seperti ini. Dari laut itu ada saluran ya, yang dilewati oleh kapal-kapal. Nah, ini tempat berlabuh. Ya. Kemudian kerajaannya sendiri, pusat kerajaannya ada di pusatnya. Kemudian tidak jauh dari pusat tersebut ada sebuah bukit kecil, ya, di mana di atasnya ada sebuah kuil untuk dewa Poseidon. Dan reruntuhan tersebut tenggelam. Jadi ceritanya itu Atlantis itu 11.600 tahun yang lalu itu hancur karena gempa dan tsunami. Kemudian setelah itu karena ada kenaikan laut, setelah tenggelam itu ditumbuhi oleh terumbu karang. Nah, ini gambaran dari Platon seperti ini. Nah, ini yang sudah di batimetri. Jadi peta batimetri seperti ini. Nah, saya plotkan dengan skala sesuai dengan deskripsinya Plato seperti ini. Jadi ada lingkaran, ada bukit kecil ya seperti ini. Masih kelihatan polanya ya dari terumbu karang ini sudah ditutup terumbu karang ya, masih ada pola lingkaran tentang ini dinding dari kalkum, dinding timah ya. Sekarang disebut dengan gosong dia, sebuah terumbu karang. Kemudian geologinya ini disebutkan ada 3 hal ya, batunya itu berwarna putih, hitam dan merah, kemudian dapat dilubangi untuk membuat dok ganda untuk menyimpan kapal ya, dan juga terdapat banyak mata air dingin dan panas. Nah, ini saya bandingkan dengan pulau yang di dekatnya, yaitu di Pulau Bawean. Nah, Pulau Bawean ini memiliki struktur geologi yang sama, karena berada dalam satu busur, yaitu busur Bawean. Nah, saya coba ke sana, telusuri, itu ada memang batuan bawean ini cukup keras ya. Batuannya juga ada 3 macam. Ya. Ini yang bersifat asam, basa, dan oksida besi, yaitu putih, hitam, dan merah. Dan juga mata air panas ada di sana. Walaupun pulau kecil, tapi ada banyak mata air panas dan juga mata air dingin. Kemudian mitos dewa laut ini kesimpulan saya adalah Poseidon ini adalah dewa laut ya. Ini sepadan lah dengan dewa laut Baruna. Kemudian Kalimantan sendiri itu ternyata namanya dulunya adalah Pulau Baruna, atau Warunapura, tempatnya dewa Baruna. Dari Baruna ini kemudian muncullah kerajaan Barune atau Barunae ya, yang sekarang adalah kerajaan Brunei ya.
dulu menguasai seluruh Kalimantan, tapi karena ada serangan dari Jawa, kemudian minggir ke utara. Nah, oleh orang Barat disebut Brunei atau Brunei, oleh orang Cina disebut Boni, dan Inggris dan Belanda menyebutkan Borneo. Kemudian gempa bumi dan tsunami. Nah, ini dengan jelas disebutkan oleh Plato bahwa Atlantis itu hancurnya karena gempa bumi dan tsunami. Tsunami ini adalah petunjuk kontekstual karena di Yunani tidak ada istilah tsunami. Jadi hanya banjir saja, cuma secara tekstual itu disebutkan banjirnya itu datangnya dari laut. Sehingga itu disebut dengan tsunami. Dan tenggelam tanpa henti setelah hancur. Jadi setelah hancur itu kota Atlantis itu runtuhannya ya, itu tenggelam tanpa henti ya sampai sekarang ya, sehingga ada di bawah permukaan laut. Nah, berdasarkan batimetrinya itu sekitar antara 60 meter ya, muka air laut pada 11.600 tahun yang lalu. Nah, ini cocok dengan dugaan saya di Kosongia tersebut. Kemudian disebutkan juga ini tentang kuda. Jadi di Atlantis itu sudah menggunakan kuda untuk pacuan dan peperangan. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Apakah 11.000 tahun yang lalu sudah ada kuda? Nah, ini saya coba cari ya. Ternyata di lukisan-lukisan gua itu banyak menggambarkan lukisan yang menunjukkan kuda, dan kudanya sudah digunakan, artinya sudah didomestikasi. Ya. Ini ada beberapa tempat di Asia Tenggara. Ya. Dan perkiraannya itu lebih dari 10.000 tahun. Ada yang memperkirakan paling muda itu 18 tahun, dan mungkin juga lebih dari 30.000 tahun. Ya. 18.000 tahun atau 30.000 tahun. Ya. Kemudian lumba-lumba, ini juga ciri khas ya Asia Tenggara itu lumba-lumba, karena lumba-lumba itu hanya bisa hidup di perairan yang dangkal, hangat, ya. Kemudian di daerah tropis umumnya. Ini adalah sebaran lumba-lumba ya, umumnya adalah di daerah tropis. Jadi Atlantis itu pasti di daerah tropis. Dan kopi, nah ini kopi ini ya, kalau kita baca, kita searching dari Google, ini bukan asli Nusantara, bukan asli Indonesia gitu. Tetapi setelah saya cari, ternyata ya sebelum Belanda datang itu sudah ada kopi di sini, ada di prasasti misalnya, bertarikhkan abad ke-9 atau abad 9 awal ya, artinya sebelum itu sudah ada juga di Ripes Candi Plausan misalnya, di situ ada kopi. Nah, kemungkinan itu kopi ini dibawa oleh orang Arab, ya, kemudian diperdagangkan di sana. Ya. Jadi orang tahunya kopi itu berasal dari Arab, ya. Dan dari Arab ini disebarkan ke Mesir, ke Eropa, dan juga ke Turki. Nah, Turki mengembangkan lagi, nama aslinya adalah kawa. Bahasa Indonesia ini masih banyak bahasa daerah yang menggunakan nama kawa untuk kopi. Nah, kawa ini kemudian diarabkan menjadi kahwah, ya, kahwah. Dari kahwah ini di Turki menjadi kafi. Orang Belanda menyebutnya kafi, atau bahasa Inggrisnya adalah coffee. Kita menyebutnya kopi. Aslinya adalah kawa. Kemudian tape, ini juga disebutkan ya, hasil bumi yang dibusukkan dengan dijaga, yang dihidangkan setelah makan malam. Nah, tape ini hanya ada di Asia Tenggara. Kemudian, nah, ini kisah nyata. Ini yang selalu diperdebatkan ya. Atlantis itu sebuah kisah nyata atau bukan sih? Nah, ternyata ditulis juga oleh Plato, sebuah kisah yang meskipun asing dipastikan nyata telah dibuktikan kebenarannya oleh Solon. Kota dan warganya yang kemarin Anda gambarkan kepada kami dalam fiksi, sekarang kami akan pindahkan ke dunia yang nyata dalam kisah Atlantis. Ini ditulis oleh Platon. Nah, kenapa orang memperdebatkan ini? Ya, ada beberapa alasan ya. Kenapa Atlantis dianggap sebagai kisah nyata atau bukan? Beberapa kali tertulis dalam analisis Platon bahwa Atlantis adalah kisah nyata. Terdapat benda-benda yang digambarkan dalam kisah yang tidak dikenal oleh orang Yunani kuno, pada umumnya dengan narasi yang rinci atau juga disebut dengan petunjuk kontekstual ya. Misalnya padi atau kelapa misalnya ya. Tidak ada bahasa Yunani-nya tapi digambarkan dengan detail ya. Proses adaptasi peristiwa sejarah menjadi legenda membuat kemurnian sejarahnya berkurang. Nah, ini sekarang sudah menjadi legenda sehingga kemurnian sejarahnya berkurang karena sudah ditambahi, dikurangi ya, atau terjadi adaptasi lokalisasi ya. Kemudian ada personifikasi dan sebagainya. Kemudian alasannya adalah banyak peneliti yang berusaha menemukan Atlantis di tempat yang salah, yang telah terlokalisasi dalam legenda. Memang di dalam tulisannya Platon itu menyebutkan Athena, kemudian Eropa, Mesir, ya. Ini karena sudah terjadi lokalisasi ya. Nah, kemudian menganggap sebagai cerita fiksi karena tidak ditemukan di sana, sehingga jadi seolah-olah fiksi.
kurangnya pemahaman terhadap sumber primer membuat pencarian di tempat yang salah. Ya. Demikian juga karena penelitian tidak dilakukan secara komprehensif. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan pseudoscience, sehingga membuat analisis dianggap sebagai cerita fiksi. Nah, ini banyak dibumbui oleh pseudoscience. Nah, ini yang keenam ini yang paling kuat ya. Terdapat distorsi dan penambahan cerita dalam cerita fiksi, dalam novel, film, dan sebagainya, serta oleh aliran gaib dan spiritual. Ini yang mungkin banyak diterima oleh orang masyarakat sekarang. Ya. Jadi seolah-olah Atlantis itu seperti yang ada di dalam film-film itu, mungkin teknologi tinggi, ada pesawat ruang angkasa, ada teknologi komputer yang canggih, padahal bukan itu ya. Yang disebut dengan teknologi tinggi di Atlantis adalah peradaban awal pada waktu itu, bisa membuat kapal, bisa ada teknologi pertanian, itu yang dimaksud ya. Nah, orang yang belum mengenal Atlantis, gambarannya hanya di film itu, sehingga menganggapnya oh itu fiksi. Dan masih banyak pengisyarat yang lain. Kalau mau diskusi bisa langsung dengan saya, banyak sekali. Tidak dapat saya sampaikan di sini. Ini kesimpulannya adalah yang pertama tadi udah ya, Atlantis itu tidak ada lain selain di Sundalandia atau Asia Tenggara pada 11.600 tahun yang lalu. Nah, yang disebut dengan Laut Atlantis itu apa? Laut tempat pulau ibu kota Belanda itu kesimpulannya adalah Laut Jawa pada 11.600 tahun yang lalu. Mulut Laut Atlantis, jadi sebuah mulut laut ya antara Pulau Madura dan Kalimantan pada 11.600 tahun yang lalu. Pulau Atlantis, pulau tempat ibu kota berada, yaitu sebuah pulau di Laut Jawa pada 11.600 tahun yang lalu. Sekarang berada di bawah laut. Ya. Kedalamannya dicek ya, ada oke, cocok sekali ya, sekitar 60. Kemudian daratannya ya kira-kira 5 meter atau 10 meter di atasnya, 55 atau 50 meter di bawah permukaan laut sekarang. Dan kota Atlantisnya sendiri, reruntuhannya berada di bawah Laut Jawa dan itu oleh terumbu karang yang dinamakan dengan gosong gia. Sudah dilakukan batimetri. Yang ditulis oleh Platon ini ada, saya cari itu ada legenda atau mitos jenis. Yang pertama adalah Kangdes, itu di beberapa kitab ya ini. Ya. Ceritanya mirip dengan Atlantis, terletak di ujung timur jauh, di sebuah samudera, pelayan 1 tahun atau 6 bulan dari Iran, berada di sekitar Katulistiwa, tidak ada salju, 2 musim, di luar Tiongkok, di sebelah timur India, ya, India sekarang ya, banyak sungai, perairan, pegunungan, sederetan gunung berapi. Kotanya terdiri dari lingkaran-lingkaran dinding yang berlapaskan logam dan batu mulia. Ini mirip dengan kisah Atlantis. Terdapat banyak air dan tempat permainan. Ya. Terdapat mata air abadi, ya, seperti sudah saya bahas. Terdapat menara dari perak dan emas. Ini sesuai dengan gambaran Platon. Terdapat dataran luas yang dipengaruhi pasang surut laut. Nah, ini yang di Kalimantan bagian selatan tadi. Sungai-sungainya bersumber dari pegunungan dan mengalir ke arah selatan. Nah, ini sesuai berada di lingkungan laut, saja di kepulauan. Gitu ya. Kemudian ada lagi Kumari Kandam atau Pandya, ini dari Tamil ya, dari India Selatan ya. Ini tertulis dalam banyak kitab juga. Ya. Ini banyak dibahas ya, oleh orang-orang India sana. Arketypnya adalah wilayah luas terbagi menjadi 49 daerah. Pegunungan dengan 48 puncak. Mungkin adalah pegunungan Muller-Swaner ya. 4 sungai berasal dari Gunung Malai. Ya, namanya gunungnya Gunung Malai di situ. Pegunungan maksudnya ya, Pegunungan Malai. Saluran digali untuk mengairi lembah, sama penambangan permata dan emas. Ya, jadi selain emas juga ada permata. Batu permata adalah sangat terkenal dari Kalimantan ya. Katalkol ada di telan lautan, artinya tenggelam karena kenaikan permukaan laut. Ya. Pindah ke India dari India Selatan dari arah selatan. Nah ini kalau mau migrasi dari sini ya ke India ya arahnya dari selatan. Ya. Kemudian ada Sanggam atau Akademi Sastra yang didirikan oleh Raja-Raja Panja. Kalau dihitung itu adalah sekitar 11 sampai 12 ribu tahun yang lalu. Ini berdasarkan legenda yang di Tamil. Kemudian Nisir, ini di Mesopotamia, tertulis dalam epik Gilgamesh. Ini tinggalan berupa tablet-tablet tanah liat seperti ini. Nisir adalah nama sebuah laut dan pegunungan hutan. Ya, artinya banyak hutan. Seperti tanah surga dan tanah ya, tadi, ya. Ramai dengan suara burung dan jengkrik, serta teriakan monyet di pepohonan. Ini hanya ada di daerah tropis. Di Mesopotamia tidak ada monyet ya. Ada banjir besar ya. Ini karena suwe ya. Kemudian Neserser, ini legenda dari Mesir juga yang sudah menjadi mitos. Tertulis dalam Papyrus Nu, kitab kematian. Artinya setiap ada kematian atau
pemumian atau penguburan itu selalu dibekali dengan tulisan-tulisan seperti ini di dalam kuburnya. Leicester itu adalah sebuah pulau dan danau api, artinya wilayah bergunung api di timur jauh, tempat matahari terbit, seperti tanah surga atau paradise. Tempat tinggal Osiris atau Osiris, Asar, Asari, Asar, dan Thoth. Ya. Huruf hieroglif itu tidak ada huruf hidup ya, tidak ada vokal, jadi bisa dibaca apa saja, bisa Osiris, Osiris, Asar, Asari. Ya. Osiris bertahta di Pulau Leicester di pusat 6 atau 7 lingkaran konsentris, ya, lingkaran kita daratan dan perairan artinya di Danau Leicester. Nah, Jawa ini belum berbentuk laut, tapi masih berupa teluk ya, atau mereka menyebutkan mungkin danau bahasa waktu itu ya, tidak bisa membedakan danau dengan laut yang tertutup ya. Didasarkan kepada Dewa Ra atau Dewa Matahari dari penyembah matahari ya. Atau tinggal di sekitar danau, disebutkan laut ya, laut Jawa ya. Terjadi banjir besar juga. Lingkaran-lingkaran itu tersembunyi setelahnya, artinya tenggelam ya, tenggelam oleh ke bawah dasar laut. Ya. Kemudian ini tentang kaum Asyura ini tersebar di seluruh dunia sebenarnya. Ini saya hanya kutip beberapa, katanya ada 50 lebih katanya di seluruh dunia ini yang memiliki legenda tentang kaum Asyura ini. Nah, di India, di Weda awal, India itu maksudnya bukan India ya. India itu artinya Asia Selatan dan Tenggara ya. Disebut dengan Asura atau Sura atau Asura. Itu ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik disebut oleh Aditya, yang jahat Danawa. Kemudian Weda akhir itu yang baik disebut Dewa, yang jahat disebut dengan Asura. Jadi menurut orang Hindia itu Asura itu dianggap jahat. Namun kebalikannya dengan di Indo-Iran. Itu Pra-Zoroastrianisme yang baik disebut Ahura ya. Orang Iran, orang Persia tidak bisa mengucapkan S, tapi dijadikan H, Ahura jadinya. Asura jadi Ahura. Sampai ke Zoroastrianisme ya, mereka menyembah Ahura Mazda, dewa tertinggi. Di Buddhisme juga ada, disebut dengan Asura. Di Assyria ya, sekarang adalah Syria ya, dan juga menjadi nama negara Syria itu adalah Asur. Ini adalah dewa tertinggi. Artinya adalah Asura. Dan di Mesir pun Osiris. Nah, ini Osiris ini juga bisa kita baca dengan Asura karena tidak memiliki huruf hidup. Dewa tertinggi bersama Horus dan Isis. Nah, simbolnya adalah lingkaran-lingkaran konsentris. Ini ya. Jadi seperti ada dalam lingkarannya Atlantis. Nah, saya kemudian mencari apa sih nama aslinya Atlantis itu, karena Atlantis ini sudah berubah nama di Yunani ya, karena mereka tahunya adalah samudra itu hanya samudra Atlantik saja ya, sehingga sebetulnya Atlantis artinya arahnya ke arah samudra begitu. Nah, ini hipotesis saya tentang nama asli Atlantis mirip dengan nama Neserser, Nusasura itu di Mesir, atau Nisir di Mesopotamia. Berasal dari kata Nusa dan Asura, artinya pulaunya kaum Asura. Terdapat pada peta-peta abad ke-16 yang akan saya tunjukkan, tidak bisa mengidentifikasi itu pulau apa. Kemungkinan adalah Gosong Gia yang menjadi mitos dan diketahui oleh para pelaut. Jadi para pelaut, di antara para pelaut itu menyebut Gosong Gia ini sebagai Nusasura. Terdapat mitos serupa di Pulau Bawean. Jadi Pulau Bawean juga ada mitos serupa. Ini contohnya pulau peta-peta lama itu Nusa Sira ini ya. Yang pulau-pulau yang lain ya, saya bisa mengidentifikasi sekarang pulau apa, tapi yang ini tidak bisa. Nusaira. Kemudian Nisaira, Nisasira ya. Ini di Laut Jawa. Demikian.